Selesai. Salam. Anak-anak gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Hari ini hal baik apa yang udah kalian lakukan? Hal baik. Itu bukan hal baik tapi sampai mana? Ya, Bapak akan mencoba cek dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa aja coba? Satu. Lama sih kalian. Sebutin aja. Alia, ada ya? Sven. Konsentrasi dimulai dari Diva. Diva juga, Diva siapa? Diva Luki. Konsentrasi dimulai dari Luki. Luki siapa kamu? Luki, Diva, taruhlah. Diva, siapa yang Diva? Diva siapa lagi? Nah, oke kita mulai ya. Yang nanti tidak bisa berkonsentrasi dengan benar, Bapak Aran di pertemuan berikutnya akan memimpin ice breaking di depan kelas. Pak, tapi namanya udah besok. Panggilan aja yang biasa kalian sebutin, nama panggilan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai dari Luki. Oke, trial dulu ya lagi. Luki, konsentrasi dimulai dari Zahra. Ari, Dipa, Mario, Rizky, Apik, Jebe, Apik, Atan. Butuh teman ya. Sampai teman kita ambil satu lagi. Ya, konsentrasi dimulai dari Rizi. sampai kaji, sampai jangan. Tujuan pembelajarannya itu agar kita dapat melihat atau sesuai track apa yang telah kita nanti pelajari. Yang pertama adalah menganalisa kontribusi dan kolaborasi di antara berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi dalam awal terbentuknya pemerintahan, yang akan kita bahas nanti adalah mengenai peran kontribusi kolaborasi tentang pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Kemudian jadi dalam awal terbentuknya pemerintahan, yang akan kita bahas nanti adalah mengenai
mengenai peran kontribusi kolaborasi tentang pengesahan undang-undang surat edaran dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Kemudian menganalisa kontribusi dan kolaborasi di antara berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam pembentukan pembagian wilayah. Jadi setelah merdeka nanti kita juga pembagian wilayah serta pembentukan kementerian. Kemudian yang terakhir adalah menganalisa kontribusi dan kolaborasi antara berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam pembentukan badan-badan negara, kabinet, dan departemen. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka ya, pada 17 Agustus 1945 telah terjadi adanya sidang yang dilaksanakan oleh PPKI. Jadi tugas PPKI tidak berhenti atau tidak selesai setelah kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut berlanjut dengan adanya sidang pertama PPKI pada 18 Agustus. Silakan kerjakan kuesionernya sebagai pengetahuan awal kalian dalam mempelajari materi kita baru yang akan kita laksanakan mengenai awal terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Bapak beri waktu 2 menit ya. 5 soal aja. Ya, sembari menyelesaikan kuesioner yang telah Bapak berikan sebagai pengetahuan awal, kalian silahkan membentuk kelompok sesuai dengan yang Bapak kemarin share di grup ya, kelompoknya. Silahkan kalian membuat kelompoknya, silahkan. Ya, mengkondisikan. Silahkan. Kamu di mana? Udah buka grup? Kemarin Bapak share ya mengenai grupnya ya, kelompoknya. Silakan Bapak share di grup dan Bapak juga telah membagikan untuk topik di masing-masing kelompok. Jadi untuk topik pertama yaitu untuk kelompok pertama, topik kedua untuk kelompok kedua dan seterusnya. Sampai sini paham? Nah, untuk tugasnya kita pada pertemuan ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Artinya nanti kalian saat presentasi adalah mengumpulkan data, hasil pengumpulan data tersebut nantinya silahkan buat infografis. Selain infografis juga boleh silahkan buat apapun. Contohnya mungkin mind mapping ataupun bentuk lain yang sekiranya kalian kuasai. Jadi tidak terpaku pada infografis ya. Silahkan gunakan imajinasi kalian, kreativitas kalian dalam pengaplikasian proyek tersebut. Kalau untuk proyek mind mapping, infografis, silakan kalian manfaatkan aplikasi Canva. Canva itu kan ada yang gratis ya. Silakan kalian manfaatkan Canva. Bapak rasa kalian sudah biasa menggunakan Canva dalam pembelajaran. Baik, sampai sini silakan kalian kondisikan dengan kelompok kalian dan mulai pekerjaan. Yuk, silakan. Jadi di LKPD ini silakan kalian skemakan dulu. Untuk hasil proyek kalian boleh kerjakan nanti setelah selesai presentasi atau dikumpulkan besok di luar dari jam pelajaran. Artinya besok itu bisa via rumah ya. Maksudnya bisa kirim. Kan proyek kalian infografis, mind mapping atau segala macam. Kalau memang sudah jadi, silakan kalian kirim ke grup WA. Paham? Pembentukan kabinet yang mana?
Ya, teman-teman yang lain silakan kalian perhatikan untuk kelompok yang ada di depan akan mempresentasikan hasil temuan mereka, pengumpulan datanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salamnya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Diva Luisa Putri. Saya Laudia Rahmadani. Halo, Tiawanifah. Saya memasisi lagi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang proses lahirnya Tentara Nasional Indonesia. TNI merupakan perkembangan organisasi dari BKR atau Badan Keamanan Rakyat dan selanjutnya menjadi Tentara Keamanan Rakyat yaitu TKR, dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer Indonesia maka diubah menjadi TRI atau dan juga TNI. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TNI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Dideklarasikan GTN pada 22 Agustus 1945 bentuknya BKR. Lalu 5 Oktober 1945 berubah menjadi TKR. Pada 23 Januari 1946 berubah menjadi TNI. Pada 3 Januari 1947 Dalam Akte 3 November 1945 berlaku berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Berikut merupakan partai politik yang berdiri pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, MASYUMI, Majelis Syuro Muslimin, didirikan pada 7 November 1945 dengan pimpinan Dr. Sukiman Wiryo Sahjoyo. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia, PNI, didirikan pada 29 Januari 1946 dengan pimpinan Sidik Yoyo Sukarno. Yang ketiga, Partai Sosialis Indonesia (PSI), didirikan pada 20 November 1945 dengan pimpinan Amir Syarifuddin. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI, didirikan pada 7 November 1945 dengan pimpinan Mr. Mof Yusuf. Yang kelima, Partai Buruh Indonesia (PBI), didirikan pada 8 November 1945 dengan pimpinan Yono. Yang keenam, Partai Rakyat Jelata (PRJ), didirikan pada 8 November 1945 dengan pimpinan Sultan Dewanis. Yang ketujuh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), didirikan pada 10 November 1945 dengan pimpinan Dr. Prabowo-Winoto. Yang kedelapan, Partai Rakyat Sosialis (PRS), didirikan pada 20 November 1945 dengan pimpinan Sultan Syahrir. Yang kesembilan, Persatuan Panhen Indonesia Permai, didirikan pada 17 Desember 1945 dengan pimpinan Dede Asar. Yang ke-10, Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI), didirikan pada 8 Desember 1945 dengan pimpinan J. Kasimo. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan. Hampir habis. Di sini untuk kelompok yang belum maju dan kelompok lain yang tadi sudah maju, tolong dilengkapi lagi. Dan untuk refleksi pada pembelajaran kali ini dari Bapak, ketika Bapak share informasi ke grup, Bapak harap di pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari dulu agar
kalian saat pengerjaan di pertemuan hari ini contohnya tidak kesusahan dalam mengerjakan proyek yang diberikan. Bapak harap di sini semua sudah masuk dalam grup ya. Jadi penggunaan Bapak nge-share itu sebenarnya membantu kalian dalam pengumpulan data di setiap pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Nah, pada saat pengesahan Undang-Undang 1945 ini, salah satu bunyi yang ada perubahan di undang-undang adalah mengenai ketuhanan yang Maha Esa, yang sebelumnya itu berbunyi ketuhanan yang berdasarkan dalam menjalankan syariat Islam. Tapi kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu kenapa? Protes tersebut lahir karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia itu tidak hanya adanya suku agama Islam saja, tetapi banyak agama atau banyak juga suku. Contohnya adalah di Indonesia Timur yang memang mayoritas memeluk agama Kristen seperti itu. Maka untuk menaungi semua aspirasi masyarakat tersebut, maka untuk bagian ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada berapa lagi perubahan? Adalah di bagian alinea keempat yang berbunyi sebentar. Kalimat yaitu menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seperti itu. Jadi yang ingin Bapak sampaikan untuk menutup pertemuan kita kali ini adalah Bapak harap di pertemuan berikutnya jika Bapak share mengenai materi dan apapun itu bentuk sumber literasinya, silakan kalian baca terlebih dahulu instruksinya, juga materi-materi yang Bapak share agar memudahkan kalian saat proses pembelajaran nantinya atau besoknya di pertemuan. Jadi seperti itu, Bapak harap kalian di next pertemuan pembelajaran lebih kondusif dan lebih baik lagi. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan kalian rapikan dulu tempat duduknya. Kita akan tutup. Untuk kelompok yang ingin memperbaiki hasilnya, silakan kalian perbaiki dulu, rapi, dan gunakan referensi yang lebih bagus lagi. Silakan kumpulkan LKPD-nya untuk besok ya ke ruangan Bapak ya. Silakan perwakilan untuk foto kelasnya, LKPD-nya ya, hasil perbaikan. Dan untuk infografis serta pen-pen atau lain sebagainya sebagai proyek, kalian kumpulkan paling lambat hari Senin ya. Bisa lebih bagus juga lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan keluarganya disiapkan. Yang tutupnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Buat anak-anak sebelah SIPA, Bapak kasih share lagi ya untuk menambah kalian. Silakan kalian pelajari lagi. Kalau cuma mengandalkan pertemuan, karena memang waktunya memang sedikit, Bapak rasa memang sangat sedikit ya, 2 jam per pelajaran. Silakan kalian manfaatkan literasi yang lain. Boleh pinjam buku di perpus walaupun belum boleh dipinjam. Kalian silakan ke perpus untuk baca-baca di sana. Kalian foto dulu, baru kalian nanti pelajari. Seperti itu.